Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sulistiawati dengan NIM 2012C2004 dari kelas S1 Analis Kimia Non-Reguler. Nah, di mata kuliah Kimia Lingkungan ini, saya akan menjelaskan mengenai polusi air tanah akibat limbah industri dan limbah rumah tangga. Nah, air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih dan air minum adalah air sumur gali. Potensi air tanah bervariasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Dan demikian pula, permasalahan yang timbul juga tidak sama karena pengelolaannya pun tidak sama. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumber daya air, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu, ada sebagian penduduk yang kurang mendapatkan pelayanan air, tetapi di sisi lain terdapat aktivitas dan kegiatan penduduk yang menggunakan air secara berlebihan, yang cenderung menyebabkan pemborosan air. Nah, salah satu persyaratan kesehatan rumah tinggal berdasarkan ketentuan rumah sehat menurut Kepmenkes nomor 829 Menkes SK 7 1999 adalah yang pertama, tersedianya sarana penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per orang per hari dan kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan atau air minum menurut Permenkes 416 tahun 1990 dan Kepmenkes 907 tahun 2002. Terdapat parameter fisik, kimia, dan biologi dalam suatu air bersih maupun air minum. Nah, kualitas air bersih akibat limbah domestik dan limbah industri dapat dianalisis berdasarkan parameter fisik seperti bau, suhu, kekeruhan, rasa, dan warna. Parameter biologinya seperti adanya bakteri total coliform. Nah, keberadaan industri di suatu wilayah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun, akibat adanya proses industri, maka industri tersebut akan mengeluarkan hasil sampingan berupa limbah. Nah, jika limbah itu tidak menjadi masalah jika dikelola dengan baik. Apabila di suatu perusahaan tersebut terdapat keterbatasan dana dan kurangnya kepedulian pelaku pengusaha industri, maka limbah tersebut tidak dikelola, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, air sumur di suatu pemukiman yang padat penduduknya mengandung unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air sumur pada sampel menjadi berbau, kekeruhannya mencapai 112,5 mg SiO per liter, bakteri E. coli-nya mencapai 28 per 100 ml, dan bakteri coliform mencapai 1100 per 100 ml yang melebihi standar baku mutu kualitas air, sehingga air sumur pada sampel dapat dikatakan tercemar dan tidak layak untuk dijadikan air minum. Hasil survei pendahuluan menunjukkan di sebuah penduduk di Kelurahan Kalikabang, Kabupaten Purbalingga, akhir-akhir ini merasa khawatir dengan keadaan lingkungan mereka karena industri di kawasan tempat tinggal mereka belum memiliki eh, pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah. Nah, yaitu IPAL. Industri yang berada di sekitar tempat tinggal tersebut adalah industri rambut dan juga bulu mata palsu. Kondisi perusahaan yang belum memiliki IPAL dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, penelitian secara fisik dilakukan dengan menganalisis sampel air sumur gali warga berdasarkan parameter fisik air meliputi bau, suhu, kekeruhan, dan warna, serta parameter biologi berdasarkan cemaran bakteri coliform, kemudian dihubungkan dengan polusi air. Nah, variabel penelitian ini meliputi bau dan rasa sebagai indikator air yang dapat diperiksa menggunakan organoleptik, warna untuk mengetahui kondisi air yang dapat diperiksa oleh mata manusia, kekeruhan sebagai kondisi ada maupun tidaknya partikel pada air, bakteri coliform sebagai satuan organisme yang dapat muncul akibat aktivitas domestik maupun industri. Cemaran bakteri coliform diakibatkan karena adanya limbah, baik yang berasal dari domestik maupun limbah industri. Bahan buangan organik yang berasal dari limbah industri maupun limbah rumah tangga pada umumnya berupa limbah yang dapat membusuk
atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga dapat mengakibatkan semakin berkembangnya mikroorganisme dan mikroba patogen pun ikut juga berkembang biak, di mana hal ini akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, gimana sih cara penanggulangannya? Alternatif yang dapat dilakukan warga untuk mengatasi hal ini tentunya dapat dilaksanakan dengan penggunaan air sumur bor secara bersama. Karena penggunaan sumur bor tidak mengalami pencemaran oleh bakteri, sehingga air sumur bor dapat dikonsumsi menjadi air minum. Nah, kebutuhan air minum di Kali Kabong tetap menggunakan air sumur gali. Namun demikian ada tahap pemasakan lebih dahulu sebelum diminum agar bakterinya mati. Nah, cara ini dilakukan untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalam air. Salah satu jenis bakterinya adalah bakteri coliform. Nah, polusi air tanah akibat air limbah industri dan limbah rumah tangga menyebabkan pencemaran air. Hal ini bisa diatasi dengan pendiriannya IPAL, yaitu instalasi pengelolaan air limbah, untuk mencegah terjadinya cemaran pada air sumur gali warga. Dan juga tentunya perlu adanya tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas perairan yang ada, yaitu dimulai dari diri sendiri untuk secara bijak melihat lingkungan, suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari manusia, dan mentaati peraturan yang ada. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.